Lonceng pintu masih bergema ketika sendok jatuh dan membentur lantai kayu, memecah kehangatan Natal yang rapuh. Lampu gantung bergetar halus, dan aku merasakan sesuatu bergeser di udara sebelum aku sempat berpikir. Semua mata tertuju ke meja makan, ke kursi kosong di ujung yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Tanganku dingin, napasku terhenti, dan jantungku berdetak terlalu keras untuk ruangan sekecil ini. Aku berdiri tanpa persiapan, terpapar oleh keheningan yang menekan, sementara seseorang yang paling dekat denganku memegang kendali tanpa bergerak. Kepercayaan yang kupelihara bertahun-tahun terasa rapuh, seolah satu sentuhan bisa menghancurkannya. Tidak ada teriakan lagi, hanya tatapan, jarak, dan ketidakpastian. Lalu aku melihat detail kecil itu, kursi itu sedikit ditarik, seakan baru saja digunakan. Dan malam itu, aku tahu keluarga ini menyembunyikan kebenaran yang akan menghancurkanku. Sunyi menelan ruangan. Dingin menetap di dadaku. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuatmu ingin lari, tapi kakimu membeku? Sendok itu jatuh tanpa suara peringatan, hanya denting tipis yang memotong tawa, lalu menggelinding sampai berhenti di bawah bufet. Lampu gantung di atas meja makan bergoyang hampir tak terlihat, seolah rumah ini baru saja menarik napas. Aku berdiri setengah dari kursiku, telapak tangan lembab, menunggu seseorang tertawa dan mengatakan ini cuma canggung sesaat. Tidak ada yang tertawa. Di meja, hidangan Natal tersusun rapi seperti foto katalog. Ayam panggang dengan kulit mengilap, kentang tumbuk membentuk puncak kecil, saus kental dalam mangkuk porselen yang hanya dipakai setahun sekali. Serbet merah dilipat seperti kipas, lilin-lilin kecil menyala dengan nyala yang terlalu tenang. Bahkan musik dari speaker terdengar terlalu bersih, terlalu terukur, seperti seseorang menekan tombol play hanya untuk memenuhi kekosongan. Anakku, Roka. Duduk tegak di sisi kanan, bahu kecilnya tegang, kedua tangannya di pangkuan. Mata yang biasanya lincah malam ini dingin, menilai. Ia tidak memandang makanan, tidak memandangku. Ia memandang kursi kosong di ujung meja. Kursi itu selalu ada, tempat paling dekat jendela, sandaran kayunya sedikit terkelupas karena pernah terbentur saat pindahan. Biasanya aku menganggapnya sekadar kursi cadangan. Malam ini, kursi itu terasa seperti benda yang salah berada di ruangan ini. Raka mengangkat dagunya, napasnya pendek, lalu suaranya meledak, lebih keras dari yang seharusnya keluar dari seorang anak. Kursi itu untuk putriku yang sebenarnya. Aku sempat berpikir aku salah dengar. Kata-katanya seperti kalimat orang dewasa yang terselip di mulut bocah. Ada jeda 1 detik yang panjangnya seperti satu musim, sebelum otakku memaksa menyusun arti. Raka, suaraku terdengar datar, lebih datar daripada yang kurasa. Kamu ngomong apa? Istriku, Maya, menggeser gelasnya sedikit, terlalu pelan, seolah gerakan kecil bisa menutup lubang besar yang baru dibuka Raka. Senyumnya muncul tapi tidak sampai ke matanya. Jia Kapek. Tadi habis main seharian. Ayah mertuaku menatap piringnya dengan fokus yang dibuat-buat. Ibu mertua menunduk, memotong daging dengan ketelitian yang tidak perlu. Saudara ipar, Laras, mengusap bibirnya dengan serbet, matanya menyapu ruangan cepat, seperti memastikan semua peran masih dimainkan. Aku merasakan sesuatu mengeras di udara. Bukan marah, bukan sedih. Sesuatu yang lebih tua, naluri yang berkata ada bahaya, tapi belum bisa menunjuk bentuknya. Raka tidak menatap Maya, tidak menatap siapapun. Ia menatap kursi kosong itu, seakan di sana duduk seseorang yang hanya dia bisa lihat. Bibirnya gemetar tipis, bukan karena takut, lebih seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Aku ingin memeluknya, menertawakannya, mengalihkan. Aku ingin kembali ke malam Natal biasa. Tapi semua gerakanku tertahan oleh cara Maya mengatupkan rahangnya. Ayo makan, kata Maya, terlalu cepat. Ayah, tolong sausnya. Suara piring beradu mulai muncul lagi, seperti hujan kecil di atap setelah petir. Orang-orang kembali ke peran mereka, mengunyah, mengambil, memuji masakan. Namun di balik semua itu, sesuatu sudah berubah. Kursi kosong itu bukan lagi kursi. Ia menjadi tanda. Dan tanda itu dibiarkan, dipagari oleh kesunyian yang dibuat rapi. Aku duduk perlahan.
Kayu kursi berderit pelan di bawah berat tubuhku, dan untuk pertama kalinya derit itu membuatku merasa bersalah. Aku menatap Raka dari samping. Di pipinya ada noda kecil saus, tapi tak ada yang berani menghapusnya. Ia makan sedikit, lalu berhenti. Aku melihat jemarinya mencengkeram ujung serbet sampai membentuk lipatan-lipatan tajam. Raka, aku mencoba lagi. Kali ini lebih lembut. Kamu maksudnya apa, putriku yang sebenarnya? Ia mengangkat mata sebentar, hanya sebentar. Dan di sana ada sesuatu yang membuat perutku turun. Bukan kebohongan. Bukan permainan. Ada kepastian yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Udah, Maya memotong, suaranya tetap tenang, tapi ada perintah di dalamnya. Jangan sekarang. Aku menelan pertanyaan. Di luar, hujan rintik memukul kaca jendela ruang makan. Lampu-lampu hias di halaman berkedip pelan, warna-warni yang seharusnya hangat, tapi dari dalam terlihat seperti sinyal. Aku mencoba fokus pada hal-hal kecil. Tekstur roti, rasa lada, wangi kayu manis dari kue, untuk meyakinkan diriku bahwa ini masih malam keluarga. Tapi setiap kali mata bergerak ke ujung meja, kursi kosong itu memanggil. Lebih buruk lagi, kursi itu sedikit ditarik dari meja, seperti baru saja ada yang berdiri dan pergi. Aku yakin aku tadi mendorong semua kursi rapat sebelum duduk. Aku orang yang tidak tahan meja berantakan. Aku ingat tanganku merapikan sandaran-sandaran. Jadi kenapa kursi itu berbeda? Pikiran kecil itu seperti duri. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin Laras sempat duduk sebentar, mungkin Raka menariknya saat marah. Tapi tidak ada suara gesekan kursi di lantai yang kuingat. Tidak ada gerak. Hanya kata-kata Raka yang menggantung, lalu semua orang memilih melanjutkan makan seolah tidak terjadi apa-apa. Setiap orang di meja punya cara menghindari mataku. Ayah mertua menanyakan pekerjaanku dengan nada formal, seperti kami baru bertemu di acara kantor. Laras membicarakan diskon akhir tahun, menyebut-nyebut tempat belanja, suaranya cerah tapi ujungnya patah. Ibu mertua memuji ayam panggang, lalu mengulang pujian itu lagi beberapa menit kemudian, seolah kata-kata yang sama bisa menambal sesuatu. Aku mengangguk, menjawab seperlunya. Aku tertawa kecil saat harus tertawa. Namun tubuhku merasa berbeda, bahu lebih kaku, punggung lebih waspada. Aku menangkap Maya berkali-kali melirik ponselnya di bawah meja, cepat seperti kebiasaan yang sudah lama dilatih. Setiap kali layar menyala, wajahnya berubah setengah detik, cukup untukku melihat ketegangan di kelopak mata. Aku menunggu momen ketika semuanya akan kembali normal, ketika Raka akan tersenyum lagi dan meminta tambah saus. Momen itu tidak datang. Di sela-sela obrolan, aku mendengar sesuatu dari arah lorong. Bukan langkah jelas. Lebih seperti gesekan pelan. Kain mengenai dinding, atau ujung sepatu menyentuh lantai. Aku menoleh. Lorong menuju kamar-kamar gelap, hanya diterangi lampu kecil di dekat lemari. Tidak ada siapa-siapa. Tapi lampu kecil itu, yang biasanya stabil, berkedip sekali, lalu kembali normal. Aku menarik napas, mencoba menertawakan diriku sendiri. Rumah ini rumah mertua. Banyak kabel lama. Banyak hal yang bisa berkedip tanpa makna. Namun ketika aku menoleh lagi ke meja, Maya sedang memandang lorong juga. Matanya cepat kembali ke piring saat bertemu mataku. Senyumnya muncul sebentar, lalu lenyap. Listriknya suka manja, katanya, kalimat pendek yang terdengar seperti alasan yang sudah disiapkan. Aku mengangguk, tapi di dalam, sesuatu mulai menggeser cara pandangku pada ruangan ini. Tiba-tiba aku menyadari betapa rapi semuanya. Terlalu rapi. Foto-foto keluarga di dinding diposisikan simetris. Dekorasi Natal tidak berlebihan, seolah disusun untuk tampak normal, bukan untuk dirayakan. Bahkan bau ruangan, campuran parfum ruangan dan masakan, menutupi bau kayu tua yang biasanya selalu ada. Aku menatap foto keluarga di dekat pintu dapur, Maya kecil diapit orang tuanya, Laras berdiri di samping dengan senyum lebar. Aku tidak ada di sana, tentu saja. Tapi yang lebih aneh, ada bagian sudut foto yang terlihat seperti pernah terlipat, lalu dirapikan. Seperti pernah ada sesuatu di sana yang dihapus. Aku mengusap kening dengan ujung jari. Kepalaku mulai penuh dengan hal-hal remeh yang tiba-tiba terasa penting.
Raka berdiri dari kursinya tanpa permisi. Kursinya bergeser, menghasilkan suara panjang yang membuat semua orang terdiam sesaat. Ia berjalan menuju lorong. Maya mengikuti dengan pandangan, tapi tidak memanggil. Tidak ada yang memanggil. Aku ingin memanggil, tapi lidahku terasa berat. Kamu mau kemana? Aku akhirnya bertanya. Raka berhenti di ujung lorong, tidak menoleh. Ke kamar, jawabnya singkat. Biar Mama temani, Maya berkata, lalu berdiri cepat. Ia tersenyum ke semua orang, senyum yang terlalu halus. Sebentar ja. Aku menatap punggung mereka menghilang. Saat pintu kamar menutup di ujung lorong, rumah ini menjadi lebih sunyi daripada seharusnya. Musik Natal tetap berjalan, tapi terdengar jauh, seperti dari rumah tetangga. Aku meneguk air, dan rasanya seperti air dari kulkas yang terlalu lama, dingin tanpa rasa. Ada apa dengan Raka? Aku bertanya pada akhirnya, lebih kepada ruangan daripada orang tertentu. Ayah mertua meletakkan garpu, menatapku dengan mata yang lelah. Anak-anak suka ngaco ngomong, katanya pelan. Jangan dibesar-besarkan. Laras mengangguk cepat, terlalu cepat. Ayah, mereka nonton apa gitu, terus ke bawah. Jangan dipikirin. Ibu mertua menepuk tangan di atas meja, lembut, seperti menepuk debu. Makan dulu, nanti juga lupa. Mereka semua memberi jawaban yang sama, dibungkus berbeda. Jawaban yang intinya. Jangan lihat ke sana. Jangan buka pintu itu. Aku merasakan amarah kecil naik, bukan marah pada Raka, tapi pada cara mereka mengatur apa yang boleh kurasakan. Aku ini ayahnya. Aku yang membawanya tidur saat demam. Aku yang menenangkannya saat mimpi buruk. Tapi di meja ini, di rumah ini, aku seperti tamu yang harus mengikuti aturan. Aku mena nada suaraku. Dia bilang, putriku yang sebenarnya. Aku ulang pelan, memastikan kata-kata itu terdengar. Kita cuma punya satu anak. Keheningan turun lagi, lebih berat kali ini. Ayah mertua minatap piringnya. Ibu mertua mengusap serbet. Laras menilan luda. Kadang anak ngomong aneh. Laras akhirnya berkata, kalimatnya rapuh. Mungkin dia salah sebut. Aku menatap Laras lebih lama. Ia menghindari, memutar cincin di jarinya. Gerakan itu kecil, tapi cukup untuk menunjukkan gugup. Aku pernah melihat orang berbohong. Tidak selalu dengan kata-kata. Kadang dengan tangan yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Aku berdiri perlahan, kursiku berderit. Aku mau lihat Raka. Ayah mertua mengangkat kepala, dan untuk pertama kalinya malam itu, ada sesuatu yang tegas di matanya. Biarkan Maya dulu. Itu bukan permintaan. Itu perintah. Aku merasakan nadi di leherku berdetak keras. Aku ingin melawan, tapi di detik itu aku menyadari permainan ini bukan tentang suara keras. Ini tentang siapa yang punya informasi, siapa yang memegang kendali. Dan malam ini, aku tidak punya apa-apa selain firasat. Aku duduk kembali, tapi kursiku terasa lebih jauh dari meja. Seperti jarak yang tak bisa kututup. Aku menatap kursi kosong di ujung meja, kursi yang tidak disentuh siapapun, tapi kehadirannya mengatur seluruh ruangan. Lilin kecil di dekatnya membakar pelan, nyalanya stabil, tidak berkedip. Aku memperhatikan bayangan kursi itu di lantai, bayangan yang panjang, memanjang ke arahku seperti jari. Beberapa menit kemudian, Maya kembali sendiri. Rambutnya sedikit berantakan, tapi raut wajahnya terkendali. Ia duduk, merapikan serbet di pangkuannya, lalu menatapku seolah tidak terjadi apa-apa. Raka tidur, aku bertanya. Dia istirahat, jawabnya. Singkat. Terlalu singkat. Aku membuka mulut untuk bertanya lagi, tapi Maya meletakkan tangannya di atas tanganku di bawah meja. Sentuhannya hangat, namun tekanannya membuatku diam. Ada pesan di sana, jangan sekarang. Jangan di depan mereka. Aku mengangguk perlahan, menelan semua pertanyaan bersama sisa makanan yang sudah tidak terasa. Malam berakhir dengan tukar kado yang hambar. Tawa dipaksa keluar seperti benda yang diperas. Foto keluarga diambil, tapi aku tidak pernah melihat Maya menatap kamera. Matanya selalu sedikit ke samping, ke arah lorong, seolah menunggu sesuatu muncul. Saat semua orang mulai membereskan meja,
Aku berdiri di dekat ujung, pura-pura membantu mengumpulkan piring. Aku mendekat ke kursi kosong itu. Aku menahan napas, lalu menyentuh sandarannya. Kayunya masih hangat. Hangat seperti baru saja diduduki. Aku menarik tanganku cepat, seolah menyentuh benda terlarang. Di dadaku, rasa dingin merambat pelan. Aku menatap ke arah lorong yang gelap, mendengar lagi gesekan halus yang tadi. Kali ini lebih dekat. Lalu sunyi. Di ruang makan, Maya tertawa kecil pada sesuatu yang dikatakan Laras, tapi tawanya terdengar seperti pintu yang dikunci dari dalam. Aku berdiri di antara mereka dan kursi itu, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan posisiku jelas. Aku ada di sini, tapi aku bukan bagian dari lingkaran ini. Malam itu, tanpa ada yang mengatakan apapun, aku memahami bahwa ada kesepakatan tak terucap yang sedang berjalan, dan aku ditempatkan di luar, seperti tamu yang hanya diundang agar rumah terlihat normal. Aku menatap punggung Maya saat ia membawa piring ke dapur, dan aku menyadari, dengan pelan dan kejam, bahwa orang yang paling dekat denganku mungkin tahu sesuatu yang tidak boleh ku ketahui. Di luar, hujan berhenti. Lampu halaman tetap berkedip. Dan ketika semua orang akhirnya tidur, aku duduk sendirian di ruang makan, menatap kursi kosong itu sampai lilin padam sendiri. Keesokan paginya, tanda peringatan pertama muncul. Pagi itu aku terbangun karena lantai kayu berderit. Bukan di bawah kakiku, tapi di ujung lorong, seperti seseorang lewat tanpa ingin terlihat. Lampu kamar masih redup, dan sebelum mataku benar-benar terbuka, aku sudah tahu ada sesuatu yang berubah. Udara rumah ini terasa lebih dingin, lebih kosong, seolah semalam meninggalkan bekas yang tidak bisa disapu. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan. Tidak ada suara televisi, tidak ada radio dapur. Hanya detak jam dinding dari ruang tengah. Tik-tak yang biasanya menenangkan, sekarang seperti hitungan mundur. Dari kamar sebelah terdengar napas Raka, teratur, terlalu tenang. Aku menahan diri untuk tidak langsung masuk dan mengguncangnya dengan pertanyaan. Semalam aku sudah belajar, malam ini bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling sabar. Aku berjalan pelan keluar kamar. Lorong masih sama, tapi aku merasakan perbedaan kecil yang mengusik, seperti ruangan yang dipindahkan beberapa sentimeter tanpa alasan. Foto-foto di dinding tetap di tempatnya, namun salah satu bingkai miring sedikit ke kanan. Aku tidak ingat itu miring. Bisa jadi aku lupa. Bisa jadi ini hal sepele. Tapi pagi ini, hal sepele seperti paku kecil di bawah kuku, tidak terlihat, tapi menyakitkan setiap gerakan. Di ruang makan, meja sudah bersih. Taplak Natal semalam diganti dengan taplak polos warna krem. Lilin-lilin kecil hilang. Kursi kosong di ujung meja didorong rapat ke dalam, rapi seperti tidak pernah menjadi pusat malam. Aku mendekat, menatap lantai di bawahnya. Ada garis samar seperti bekas gesekan baru. Lantai kayu itu tua, penuh gores, tapi garis ini lebih terang, seolah baru saja tercipta. Dari dapur, terdengar suara panci dan aroma bawang tumis. Maya sudah bangun. Ia berdiri dengan kaos rumah dan rambut digulung asal, terlihat seperti pagi biasa. Terlalu biasa? Kamu udah bangun, katanya tanpa menoleh, suaranya ringan. Ja. Aku membuka kulkas, pura-pura mencari air. Tanganku berhenti dipegangkan botol. Rokai mana? Masih tidur. Byron. Maya mematikan kompor, lalu menoleh. Matanya cepat mengukur wajahku, seperti membaca apa yang tidak kukatakan. Kamu kelihatan kapok. Aku cuma kepikiran semalam. Aku mencoba menjaga nadaku datar. Jianggomowani. Maya mengangkat bahu sedikit. Anak-anak suka kebawa imajinasi. Dia nggak pernah ngomong begitu. Aku menutup kulkas lebih keras dari niatku. Suara itu memantul di dapur, membuat kami sama-sama diam sebentar. Maya mengusap tangan pada kain lap, gerakannya pelan, terkendali. Kamu jangan mancing. Nanti dia makin jadi. Aku ingin menanyakan kursi itu. Hengitnya. Bekas gesekan di lantai. Tapi ada cara Maya berdiri, punggung tegak, dagu sedikit terangkat, yang membuatku tahu setiap pertanyaan akan dibalas tembok. Aku menahan. Ayah mertua muncul dari kamar tamu, mengenakan sarung dan kaos oblong,
Wajahnya masih mengantuk tapi matanya langsung sadar saat melihatku. Pagi, katanya, lalu mengambil gelas dari rak, menuang air sendiri. Pagi, aku menjawab, menunggu kesempatan, tapi ayah mertua menyalakan televisi berita pagi dengan volume rendah, seolah suara itu perlu untuk menutup celah. Ibu mertua menyusul, membawa keranjang cucian. Laras datang terakhir, rambutnya masih basah, wangi sampo tercium jelas. Mereka bergerak seperti keluarga yang sudah berlatih koreografi, siapa menaruh apa, siapa menanyakan apa, kapan tertawa. Aku duduk di kursi yang sama seperti semalam. Ujung meja, kursi kosong, sekarang tampak lebih biasa, namun justru itu yang membuatku tidak nyaman. Seperti benda yang sengaja dibuat tampak tidak penting. Raka akhirnya muncul, berjalan pelan dengan mata setengah terbuka. Ia tidak menatapku. Ia duduk tanpa suara, mengambil roti, menggigit kecil. Tidak ada bekas amarah semalam. Tidak ada rasa bersalah. Wajahnya datar seperti permukaan air yang menahan arus di bawah. Selamat pagi, nak. Aku mencoba. Raka mengangguk sedikit, lalu memandang roti di tangannya. Aku menarik napas. Semalam kamu ngomong sesuatu. Kamu ingat? Raka berhenti mengenyal. Di sekeliling meja, piring dan gelas tiba-tiba terasa lebih keras suaranya. Maya minatap pansi. Ayah mertua menatap televisi. Ibu mertua menatap cucian. Laras menatap layar ponselnya yang gelap, seperti pura-pura ada notifikasi. Raka menelan, lalu berkata pelan, tanpa emosi, aku ingat. Kenapa kamu bilang begitu? Raka memandangku sebentar, dan pandangannya seperti orang dewasa yang lelah. Karena itu benar. Maya akhirnya menoleh cepat. Raka, makan aja. Raka tidak bereaksi. Ia kembali menggigit roti, pelan, seolah topik itu tidak penting baginya. Aku merasa darah di telingaku berdengung. Aku menatap Maya, menunggu penjelasan. Maya mengambil sendok, mengaduk sup, menghindari mataku. Aku mencoba cara lain. Kamu tahu dari mana? Raka mengangkat bahu kecil, hampir tak terlihat. Dari yang di lemari. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada teriakan semalam. Lemari yang mana? Lemari pakaian? Lemari dokumen? Lemari yang selama ini kupikir aku tahu isinya? Apa yang ada di lemari? Aku mendesak, tapi suaraku turun, seperti takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Maya meletakkan sendoknya terlalu pelan. Suara logam menyentuh panci kecil, tapi cukup untuk membuat semua orang berhenti. Raka, Maya berkata, kali ini lebih tegas. Udah? Raka menatap ibunya, lalu menunduk lagi. Ada kepatuhan di sana, tapi bukan kepatuhan anak pada orang tua. Lebih seperti kepatuhan seseorang pada aturan yang sudah ditanam lama. Aku menatap mereka bergantian. Rasanya seperti aku berdiri di luar kaca, melihat keluarga sendiri dari jarak aman, sementara mereka berbisik di ruangan yang tidak bisa kudengar. Setelah sarapan, semua orang punya alasan untuk bergerak. Ayah mertua keluar ke teras, mengurus tanaman. Ibu mertua masuk ke kamar belakang, membereskan spray. Laras menyapu ruang tamu dengan earphone di telinga. Maya ke dapur lagi. Rumah ini tiba-tiba sibuk, tapi kesibukan itu seperti tirai. Aku mengikuti Maya ke dapur. Kita ngobrol? Maya tidak menoleh. Nanti. Sekarang. Aku menahan suaraku tetap rendah, tapi ada sesuatu di nada yang tidak bisa kusamarkan. Maya berhenti memotong sayur. Pisau di tangannya menggantung sebentar. Lalu ia menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak semalam, aku melihat rasa takut, bukan panik, bukan histeris, tapi takut yang tertib, yang disembunyikan di balik kontrol. Jangan di sini, bisiknya. Kenapa? Aku merasakan dada menyempit. Ada apa dengan kursi itu? Maya menelan, matanya bergerak cepat ke arah pintu dapur, memastikan tidak ada yang mendengar. Kamu terlalu sensitif. Kursi, itu hangit May. Aku mengucapkan kalimat itu perlahan, membiarkannya jatuh di antara kami. Kayunya hangit. Maya memejam sebentar, seolah menahan sakit kepala. Kamu salah rasa. Raka bilang ada sesuatu di lemari. Aku maju setengah langkah.
Apa yang dia lihat? Maya menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil, senyum yang hampir tidak ada. Anak itu suka buka-buka barang. Dia nemu foto lama mungkin. Foto siapa? Maya mengangkat bahu, kembali memotong sayur dengan gerakan terlalu cepat. Foto keluarga. Foto dulu-dulu. Aku menatap gerakan tangannya. Pisau itu turun naik, teratur, tapi jemarinya sedikit gemetar. Maya bukan orang yang gemetar. Aku mundur. Di kepala, kata-kata Raka berputar, dari yang di lemari. Aku menunggu sampai Maya kembali sibuk dengan kompor, lalu aku keluar pelan. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang mengintai. Tapi aku juga tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya imajinasi. Aku berjalan ke ruang tamu, berpura-pura mencari charger. Laras ada di sana, menyapu, earphone masih menempel. Aku menyapa, ia mengangguk tanpa melepas earphone. Saat aku lewat, aku melihat di lantai dekat sofa ada kunci kecil, seperti kunci gembok, mengkilap. Aku berhenti. Kunci itu tidak ada semalam. Aku menunduk dan mengambilnya. Kunci kecil, dingin di telapak tangan. Di ujungnya ada label kertas yang sudah usang, tulisan hitam hampir pudar, A. Aku menatap label itu terlalu lama sampai Laras menyadari. Ia melepas earphone satu sisi. Itu dari mana? Kamu nanya aku. Aku mena nada sinis. Laras tertawa kecil yang cepat. Maksudku, mungkin dari lemari gudang. Banyak kunci. Kunci apa? Laras menggangkat bahu. Gembok lama. Ayah suka simpan. Aku menatap wajahnya. Senyumnya tipis. Matanya tidak tenang. Ada gudang? Aku bertanya. Laras menunjuk ke pintu kecil dekat dapur belakang. Itu, tapi jarang dibuka. Banyak barang. Kenapa jarang dibuka? Berantakan. Laras kembali menunduk, menyapu lebih cepat. Mending gak usah. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti larangan yang dibungkus alasan. Aku menggenggam kunci itu, memasukkannya ke saku. Aku berterima kasih tanpa suara pada naluri yang membuatku tidak membalikkan kunci itu di depan Laras. Aku berjalan ke pintu kecil itu. Dari luar terlihat biasa. Pintu kayu dengan cat putih yang mulai mengelupas. Pegangnya dinjen. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada yang melihat. Suara dapur masih terdengar. Televisi di teras terdengar dari jauh. Aku memutar pegangan pelan. Pintu terkunci. Aku mengeluarkan kunci, memasukkannya. Kunci itu pas. Jangan lupa. Seperti memang menungguku. Aku membuka pintu sedikit. Udara dingin dan bau lembab keluar, bercampur bau kertas tua. Ruangan itu gelap, hanya sedikit cahaya dari ventilasi kecil. Aku masuk pelan, menutup pintu di belakangku, dan mendengarkan. Tidak ada langkah. Tidak ada suara. Di dalam, kardus-kardus ditumpuk rapi, lebih rapi daripada yang seharusnya untuk ruangan, berantakan. Ada koper tua, ada keranjang plastik berisi dekorasi Natal, ada rak besi kecil dengan map-map coklat. Aku mendekat ke rak itu. Di sana ada satu map yang berbeda, lebih tebal, sudutnya aus, diikat dengan tali rafia. Tanganku ragu di udara. Bagian dari diriku masih berharap ini semua salah paham. Bahwa aku akan membuka map itu dan menemukan hanya kwitansi lama atau surat tanah. Tapi bagian lain, bagian yang tidak bisa tidur semalam, mendorong. Aku membuka tali rafia. Suaranya seperti serat kering yang putus. Di dalam map ada kertas-kertas, fotokopi, surat, beberapa halaman yang tampak seperti dokumen rumah sakit. Aku mengambil satu lembar paling atas. Mataku menangkap kop surat, tanggal, lalu satu istilah yang membuat tenggorokanku mengering. Aku membalik halaman dengan tangan gemetar. Ada nama. Nama Maya. Ada nomor identitas. Ada kolom, anak, yang terisi, bukan satu. Aku menelan keras, lalu menelusuri baris itu lagi, memastikan mataku tidak memalsukan. Kolom itu menyebutkan 2 entry, 2 tanggal lahir yang berbeda, dan satu catatan kecil di sampingnya yang hampir pudar. Aku mendengar suara dari luar, pintu rumah terbuka, langkah mendekat. Aku panik, buru-buru memasukkan dokumen kembali, tapi sebelum menutup map,
Satu foto kecil jatuh ke lantai. Foto itu terbalik. Aku jongkok cepat, mengambilnya, membalik. Di foto itu, Maya lebih muda, rambutnya lebih pendek. Ia berdiri di samping ranjang rumah sakit, memegang bayi yang dibungkus selimut putih. Di belakangnya, ada seorang anak kecil lain, perempuan, berdiri dekat pintu, menatap kamera dengan mata besar. Aku tidak pernah melihat anak itu. Aku berdiri terpaku, foto itu dingin di jariku, dan dunia tiba-tiba menyusut menjadi satu pikiran yang berulang. Ada anak lain. Di luar gudang, langkah berhenti tepat di depan pintu. Pegangan pintu bergerak pelan, seperti seseorang menguji apakah masih terkunci. Aku tidak bernapas. Aku menatap map, foto, dan kunci di tanganku, lalu ke pintu yang mulai bergetar halus. Sunyi Meneken Telenggaku. Dan dalam sunyi itu, aku sadar, aku tidak seharusnya menemukan ini. Aku menutup pintu gudang dengan tangan gemetar, lalu berdiri di sana, menahan napas seperti anak yang baru bersembunyi setelah mencuri sesuatu yang tidak boleh disentuh. Di balik pintu, langkah-langkah itu menjauh tanpa suara. Atau mungkin tidak pernah ada. Aku tidak tahu lagi. Aku kembali ke kamar tamu, menutup pintu pelan, dan duduk di tepi ranjang. Foto itu masih di tanganku. Anak perempuan di belakang Maya menatap kamera dengan mata yang terlalu sadar, seperti tahu akan dilupakan. Aku menatap foto itu lama, menunggu ingatan lama muncul, suara, nama, kejadian, apapun yang bisa mengaitkannya dengan hidupku. Tidak ada. Kepalaku kosong, tapi dadaku penuh sesak. Aku ayah Raka. Aku tahu itu. Aku mengikat tali sepatunya, aku menggendongnya saat hujan. Tapi foto itu menggerogoti kepastian itu dari pinggir, pelan, rapi. Jika ada anak lain, lalu aku siapa? Orang tua macam apa yang tidak tahu anaknya sendiri? Atau yang lebih buruk, yang tahu, tapi menolak? Aku menyimpan foto itu di saku dalam jaket, lalu merebahkan diri. Langit-langit kamar terlihat terlalu dekat. Kipas angin berputar pelan, menghasilkan suara gesekan halus yang seperti bisikan. Aku memejam, mencoba menyusun ulang kronologi hidupku seperti orang menata barang setelah gempa. Tahun-tahun pernikahan. Kehamilan Maya. Malam-malam menunggu di rumah sakit. Aku menemukan celah-celah kecil yang dulu kuanggap kebetulan. Waktu Maya menghilang seminggu, alasan yang terdengar masuk akal, wajah lelah yang tidak mau ditanya. Ketukan ringan di pintu membuatku tersentak. Aku duduk. Masuk. Maya masuk tanpa menutup pintu. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti air danau yang menutup pusaran. Ia duduk di kursi dekat jendela, menyilangkan kaki. Tangannya terlipat di pangkuan. Kamu kemana tadi? Tanyanya. Aku keliling, jawabku. Aku menahan diri untuk tidak menatap saku jaketku. Maya mengangguk kecil. Rumah ini besar. Mudah tersesat. Aku nemu gudang, kataku, membiarkan kalimat itu jatuh seperti koin di meja. Maya menatapku tanpa berkedip. Oh. Ada Jira. Angin menggerakkan tirai tipis. Aku merasakan detak jantungku di telinga. Kenapa ada kunci di ruang tamu? Maya tersenyum kecil. Kunci suka berpindah. Aku menggeleng pelan. Raka bilang dia tahu dari lemari. Anak-anak suka berhayal. Aku menarik napas. Aku lihat dokumen. Maya tidak berubah. Dokumen apa? Aku mengeluarkan foto itu, meletakkannya di ranjang di antara kami. Maya menunduk, melihat, lalu menutup mata sebentar. Ketika ia membuka lagi, ada kesedihan yang terlatih di sana. Itu lama, katanya pelan. Kamu nggak perlu tahu. Kamu bilang nggak perlu? Aku membalas, suaraku nyaris bergetar. Aku ayahnya. Aku perlu. Maya menghela napas, lalu berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap halaman. Kamu selalu ingin memperbaiki, katanya. Kadang ada hal yang lebih aman dibiarkan rusak. Aku berdiri juga. Siapa anak itu? Sunyi. Jauh, ada suara pintu lemari ditutup. Maya menoleh sedikit, cukup untuk memperlihatkan garis tegang di rahangnya. Itu bukan urusanmu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pengakuan apapun.
Bukan karena maknanya, tapi karena caranya diucapkan, seperti batas yang sudah lama ada, dan aku baru sekarang menabraknya. Raka tahu, kataku. Kenapa aku tidak? Maya menatapku penuh. Karena Raka tidak bertanya. Aku tertawa pendek, kering. Jadi ini salahku? Karena aku bertanya? Karena kamu tidak berhenti, katanya lembut. Kelembutan itu menakutkan. Kamu selalu memaksa terang. Padahal tidak semua terang menyelamatkan. Aku ingin berteriak, menuntut, memecahkan sesuatu. Tapi aku tidak melakukannya. Ada bagian dari diriku yang mulai menyadari permainan ini. Jika aku kehilangan kendali, aku akan kalah. Mereka menunggu itu. Aku kembali duduk, menatap foto itu lagi. Anak perempuan itu. Kulitnya sedikit lebih gelap dari Raka, rambutnya lurus jatuh ke bahu. Ada Kamirapan. Tidak cukup untuk disangkal. Aku merasa mual. Dia di mana sekarang? Tanyaku. Maya Menggalang. Cukup. Masih hidup? Pertanyaan itu keluar sebelum sempat kupikirkan. Maya menutup matanya lebih lama. Kamu menyukakan. Aku bangkit. Kamu membohongiku bertahun-tahun. Maya menatapku, dan untuk pertama kalinya ada kemarahan di sana, dingin dan terukur. Aku melindungimu. Dari apa? Dari rasa bersalah, katanya. Dari pilihan yang tidak kamu buat, tapi tetap akan menghantui. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti jaring yang dilempar ke kepalaku. Aku mengingat malam di rumah sakit, bau antiseptik, kursi plastik keras, Maya pucat. Ada sesuatu tentang hari itu yang selalu terasa kabur. Aku dulu menyebutnya kelelahan. Sekarang kabut itu terlihat seperti dinding. Ini gila, kataku, lebih pada diriku sendiri. Kalian semua bersekongkol. Maya mendekat, menyerangkan suaranya. Tidak ada, kalian. Ada keluarga. Aku menatap wajahnya, mencari retakan. Keluarga tidak menyembunyikan anak. Maya mengangkat bahu sedikit. Keluarga melakukan apapun agar tetap berdiri. Ia keluar dari kamar, meninggalkan pintu terbuka. Aku duduk lagi, merasakan ruangan mengempis. Aku ingin memanggil Raka, memeluknya, memastikan ia nyata. Tapi aku takut apa yang akan ia katakan jika aku bertanya terlalu banyak. Aku takut ia sudah dilatih. Siang itu berjalan lambat. Rumah terasa seperti labirin yang terus berubah. Aku mulai mencatat di ponsel, waktu, kata-kata, gerakan kecil. Cara ayah mertua menutup pintu terlalu rapat. Cara ibu mertua menyusun piring dengan urutan tertentu. Cara Laras berhenti bicara ketika aku masuk ruangan. Aku mencoba bicara dengan Raka di teras. Kamu ingat foto di lemari? Raka menatap halaman, menghitung semut. Ayah. Siapa dia? Dia kakakku, katanya datar. Dadaku runtu. Kakak. Raka mengangguk. Katanya aku harus duduk di sini. Ia menunjuk kursi teras. Supaya dia bisa duduk di sana. Di mana? Di sana? Aku berbisik. Raka mengangkat bahu. Di kursi. Aku menelan. Kursi yang mana? Raka menatapku, mata polos tapi berat. Yang kosong. Aku tidak bertanya lagi. Aku tidak mampu. Malam turun seperti tirai tebal. Lampu rumah dinyalakan satu persatu, tapi sudut-sudut tetap gelap. Aku makan sedikit, berbicara sedikit. Kepala berdanyat. Aku merasa sendirian di tengah orang-orang. Saat aku menuju kamar mandi, aku melihat pintu gudang terbuka sedikit. Aku yakin aku menguncinya kembali. Aku berdiri, menatap celah gelap itu. Dari dalam, terdengar suara kertas digeser. Perlahan. Seperti seseorang merapikan. Ada siapa? Tanyaku. Suara itu berhenti. Aku melangkah mendekat, jantung berdebar. Aku tahu kalian di sana. Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu lebih lebar. Gudang kosong. Rak rapi. Map koklat hilang. Aku berbalik dan melihat Laras berdiri di ujung lorong. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Kamu cari sesuatu? Tanyanya. Dokumen? Jawabku. Laras mengangguk. Bukan tempatmu.
Nada itu bukan ancaman. Itu peringatan. Aku berjalan mundur. Malam itu, di kamar, aku berbaring dengan mata terbuka. Aku mendengar langkah-langkah di lorong lagi, lebih dekat. Aku mendengar pintu kamarku disentuh, lalu dilepas. Seperti seseorang memastikan aku masih di sini. Hans Selke Bergeter. Pesan tanpa nama. Berhenti menggali. Demi Haka. Aku menatap layar sampai gelap. Di dalam sunyi, aku menyadari ketakutan ini bukan lagi soal rahasia. Ada sesuatu yang siap melangkah lebih jauh jika aku tidak berhenti. Naluri bertahan hidupku bangkit, dingin dan jelas. Aku berhenti mempercayai malam itu. Jam di dinding berdetak terlalu keras, dan setiap bunyi kecil terasa seperti sinyal. Aku berbaring telentang, menatap gelap, menyusun rencana tanpa kertas, tanpa suara. Jika aku ingin bertahan, aku harus terlihat menyerah. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku membuat kopi untuk semua orang. Aku tersenyum saat perlu. Aku menanyakan hal-hal kecil yang tidak penting. Aku membiarkan Maya memimpin percakapan, membiarkan ayah mertuaku mengatur ritme rumah. Setiap kata yang kuucapkan kupilih seperti pijakan di lantai licin, terlalu cepat jatuh, terlalu lambat mencurigakan. Aku mikir semalam, kataku pada Maya di dapur, nada ringan. Mungkin aku memang terlalu reaktif. Maya menoleh, menilai. Kita semua capek. Iya, aku mengangguk. Aku nggak akan buka-buka lagi. Ada jeda kecil, seperti napas ditahan. Lalu Maya tersenyum, kali ini lebih nyata. Bagus. Itu persetujuan. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia ingin percaya. Aku menangkap perubahan kecil di bahunya, tegangannya turun sepersekian. Itu cukup. Aku mulai mengamati dari jarak aman. Bukan mencari bukti besar, tapi pola. Jam berapa pintu gudang dibuka? Siapa yang terakhir memegang kunci? Bagaimana Laras selalu berada di dekat lorong saat aku berpindah ruangan? Bagaimana ibu mertua menutup tirai lebih awal setiap sore, seolah senja tidak boleh melihat ke dalam? Aku menyimpan ponsel di saku dengan layar mati, mencatat di kepala. Ketakutan berubah fungsi, ia menjadi bahan bakar. Aku tidak lagi bertanya pada Raka. Aku berbicara tentang hal lain, sekolah, gambar yang ia buat. Aku duduk di dekatnya, membiarkan kehadiranku terasa biasa. Tapi aku memperhatikan cara ia menoleh ke kursi kosong setiap kali kami makan, bahkan tanpa meja Natal. Kamu suka duduk di mana? Tanyaku suatu sore. Raka menunjuk kursi dekat jendela. Di sini. Kenapa? Supaya kelihatan, katanya. Kelihatan oleh siapa? Ia mengangkat bahu kecil. Yang butuh lihat. Aku tidak menekan. Aku mencatat. Siang itu, aku menemukan celah. Ayah mertua keluar membeli obat. Ibu mertua tidur siang. Maya mandi. Laras berada di teras, berbicara pelan di ponsel. Aku menuju ruang tamu, pura-pura mencari charger. Di balik rak buku, ada laci kecil yang jarang dibuka. Aku tahu karena debunya lebih tebal. Di dalam laci, ada buku catatan tipis dengan sampul polos. Aku membukanya. Tulisan rapi, tanggal-tanggal lama, catatan medis yang disalin tangan. Nama Maya muncul berulang. Nama anak perempuan itu tidak ditulis lengkap, hanya inisial yang sama dengan label kunci. A. Aku menelan. Ada entry tentang pemindahan. Tentang keputusan. Tentang perlindungan jangka panjang. Tidak ada emosi. Hanya logika dingin. Seperti laporan proyek. Langkah mendekat. Aku menutup buku, memasukkannya kembali, tepat saat Laras masuk. Kamu ngapain? Tanyanya. Nyari charger, jawabku cepat. Laras menatap rak buku. Di kamar? Iya, aku tersenyum. Lupa? Ia mengangguk, tapi matanya mengikuti gerak tanganku terlalu lama. Aku berjalan pergi, napasku baru kembali stabil di lorong. Aku mulai berpura-pura bodoh dengan lebih meyakinkan. Aku meminta izin untuk keluar sebentar, membeli rokok padahal aku tidak merokok. Aku pulang tepat waktu. Aku tidur cepat. Aku bangun cepat. Aku membuat diriku mudah ditebak. Di balik itu,
Aku menyusun gambaran yang lebih besar. Ini bukan sekadar rahasia keluarga. Ini sistem. Ada motif yang lebih gelap, menjaga narasi, menjaga identitas. Anak yang dipindahkan, bukan dihapus, tapi disimpan, sebagai bayangan yang mengikat semua orang dengan rasa bersalah yang sama. Aku menyadari bahaya sebenarnya bukan hanya padaku. Ini tentang Raka. Tentang apa yang akan ia warisi. Tentang bagaimana kebenaran bisa menghancurkannya atau mengurungnya seumur hidup. Suatu malam, Maya duduk di tepi ranjang, mematikan lampu. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya. Aku belajar, jawabku. Ia mengangguk, menyentuh tanganku. Sentuhannya hangat, tapi aku merasakan sesuatu di baliknya. Penilaian terakhir. Kita semua harus. Aku menunggu sampai napasnya teratur. Aku bangun pelan, mengambil jaket, menyelinap ke ruang tamu. Aku tidak menuju gudang. Aku menuju lemari arsip kecil di bawah tangga, tempat yang terlalu biasa untuk dicurigai. Di sana, di balik map pajak, ada amplop coklat tebal. Aku membukanya. Surat resmi, cap lembaga sosial, alamat lama yang kukenal samar. Nama anak itu ditulis lengkap kali ini. Ah, nama yang indah, sederhana. Aku memotret cepat dengan ponsel, tanpa suara. Tangan kiriku menahan napas, tangan kanan menekan tombol. 1 foto. 2, 3. Aku tidak serakah. Aku kembali ke kamar, jantung berdebar, tapi langkahku ringan. Aku berbaring, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya sejak malam Natal, aku merasa memegang sesuatu yang nyata. Pagi berikutnya, rumah terasa berbeda. Terlalu tenang. Maya tidak di dapur. Laras tidak di teras. Ibu mertua tidak di ruang belakang. Roka duduk sendirian, menggambar. Kamu lihat Mama? Tanyaku. Pergi, katanya tanpa menoleh. Kemana? Ke tempat yang aman. Kata itu dingin. Aku merasakan waktu menyempit. Aku menemukan ponsel Maya di meja makan. Layarnya mati. Aku tidak menyentuhnya. Aku berjalan ke pintu gudang. Terkunci. Aku menoleh. Ayah mertua berdiri di lorong, menatapku. Kamu mau kemana? Tanyanya. Cari Maya. Dia sibuk. Aku mengangguk. Aku tunggu. Ayah mertua mendekat, suaranya rendah. Kamu sudah terlalu jauh. Aku menatapnya. Saya ayah. Ia tersenyum tipis. Di sini, peran ditentukan. Aku mundur 1 langkah. Raka berdiri di belakangku, memegang kertas gambarnya. Ia menarik bajuku pelan. Ayah, bisiknya. Jangan buka pintu itu. Kenapa? Karena nanti semuanya jatuh. Aku menelan. Di saku jaketku, ponsel bergetar. Notifikasi foto yang tersimpan otomatis ke cloud, fitur yang lupa kumatikan. Aku melihat ke layar sekilas. Icon unggahan berputar. Ayah mertua mengikuti pandanganku. Matanya meniempet. Serahkan, katanya, tenang. Aku merasakan kesalahan kecil itu membesar, mengisi ruangan. Putaran icon berani. Unggahan selesai. Aku menatap pintu gudang yang terkunci, ayah mertua di depanku, Raka di belakangku. Suini memedat. 1 langkah salah lagi, dan semuanya akan tahu aku tidak menyerah. Dan di saat itulah, aku mendengar ketukan dari pintu depan, ketukan yang kukenal, dari masa lalu yang kupikir sudah terkubur. Ketukan itu terdengar sekali lagi, lebih pelan, seperti orang yang tidak ingin menarik perhatian. Aku menahan napas, menatap ayah mertuaku yang berdiri terlalu dekat, lalu melangkah ke pintu depan dengan gerakan yang kupaksakan tenang. Saat aku membukanya, udara luar masuk membawa bau hujan lama dan aspal. Di ambang pintu berdiri Dimas, teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat, wajahnya lebih kurus, mata cekung, tapi tatapannya tajam, mengenaliku dengan cepat. Kamu kelihatan seperti orang yang butuh kopi, katanya singkat. Aku mengangguk. Ayah mertuaku berdiri di belakangku, kehadirannya terasa seperti bayangan. Teman lama, kataku, nada netral. Dimas mengulurkan tangan, menyalami ayah mertuaku dengan senyum sopan yang tidak berlebihan. Saya mampir sebentar. Urusan lama.
Ayah mertuaku menilai kami berdua, lalu memberi ruang setengah langkah. Jangan lama. Kami duduk di teras. Kursi plastik berderit saat aku duduk. Dimas menatap halaman, lalu ke jendela, memastikan jarak pandang. Hening beberapa detik. Aku merasakan denyut di pelipis. Kamu tinggal di sini sekarang? Tanyanya. Beberapa hari, jawabku. Tempat ini, ramai, katanya pelan, bukan pertanyaan. Aku menatap tanganku. Apa yang kamu mau, Dim? Dimas menarik napas, mengeluarkan ponsel tapi tidak menyalakannya. Aku cari kamu sejak lama. Ada nama yang muncul lagi. Jantumku menyentak. Nama siapa? Dimas menatapku langsung. Nama anak. Aku tidak menjawab. Aku menunggu. Pelajaran termahal beberapa hari ini. Jangan mengisi keheningan. Ah, katanya akhirnya. Satu huruf, tapi cukup membuat dadaku mengeras. Aku lihat berkas lama di kantor. Ada Ketedak Decision. Pemindahan yang disamarkan. Kamu kerja di mana sekarang? Tanyaku, berusaha menjaga jarak. Arsip sosial, jawabnya singkat. Tempat orang lupa, tapi kertas tidak. Aku merasakan sesuatu yang hampir seperti lega, bukan karena solusi, tapi karena validasi. Aku tidak sendirian. Namun lega itu rapuh. Terlalu dini. Kamu yakin? Tanyaku. Dimas mengangguk. Ada pola. Bukan satu kasus. Aku menoleh ke jendela ruang tamu. Bayangan bergerak. Aku menurunkan suara. Kita nggak bisa lama. Makanya aku kesini, kata Dimas. Aku perlu konfirmasi dari kamu. Ada foto. Aku mengeluarkan ponsel, tidak memberinya. Ada dokumen. Dimas mengangguk kecil. Cukup. Kami menyepakati bahasa yang hemat. Tidak ada rencana besar. Hanya potongan-potongan yang harus dirangkai di tempat aman. Waktu menjadi musuh yang berdiri di depan pintu. Kita ketemu di luar, kata Dimas. Bukan di sini. Di mana? Kafe dekat stasiun. Besok. Pagi. Aku menatapnya. Kalau kamu nggak datang? Kalau aku nggak datang, katanya, anggap aku salah. Ia berdiri. Kami berjabat tangan lebih lama dari perlu. Ayah mertuaku membuka pintu, menatap Dimas tanpa senyum. Sudah? Sudah, jawab Dimas. Terima kasih. Saat Dimas pergi, aku merasakan rumah menutup kembali, seperti rahang. Maya muncul di lorong, wajahnya tenang. Siapa? Teman lama, jawabku. Ngopi. Ia mengangguk, menerima jawaban itu dengan terlalu mudah. Hati-hati di luar. Aku mengangguk balik. Kami saling menilai tanpa kata. Malam itu, aku dan Dimas bertukar pesan singkat, kode, jam, rute. Aku menghapus setelah membaca. Aku tidur dengan mata setengah terbuka, mendengar langkah yang berulang, merasakan pintu kamar disentuh, lalu dilepas. Pagi datang dengan kabut tipis. Aku pamit keluar dengan alasan membeli sarapan. Maya mengangguk. Raka menatapku lama, lalu berkata pelan, ayah pulang. Pasti, kataku, menahan sesuatu di tenggorokan. Di kafe dekat stasiun, aku duduk menghadap jendela. Kereta lewat, menggetarkan gelas. Aku menunggu. 5 menit. 10. Aku memesan kopi, tidak menyentuhnya. 20 menit. Ponselku tetap sunyi. Aku menulis pesan singkat. Tidak terkirim. Aku menelpon. Tidak aktif. Aku berdiri, berjalan keluar, menatap arus orang. Dimas tidak ada. Aku kembali ke rumah dengan langkah yang terasa lebih berat. Pintu depan terbuka. Rumah sunyi. May, panggilku. Tidak ada jawaban. Di meja makan, ada secari kertas kecil. Tulisan tangan yang kukenal, milik Dimas. Jangan ke stasiun. Mereka melihat. Aku mendengar pintu gudang terbuka di belakangku. Suani memedat. Aku berbalik perlahan. Sekatuku menggeleng. Dan aku tahu, konfrontasi tak terelakkan. Aku berhenti bersembunyi di balik sopan santun. Pagi itu aku memilih duduk di ruang tengah, tepat di bawah foto keluarga yang retaknya makin jelas jika diperhatikan lama.
Aku menunggu mereka berkumpul, membiarkan sunyi bekerja seperti tekanan udara di ruangan tertutup. Maya datang lebih dulu. Ia berhenti di ambang pintu, menilai posisiku. Kamu bangun cepat, katanya. Aku mau bicara, jawabku. Tidak keras. Tidak lembut. Cukup. Ia mengangguk, seolah itu wajar. Ia duduk, menyilangkan kaki. Tangannya rapi di pangkuan. Aku memperhatikan jarak di antara kami, tidak berubah, tapi terasa lebih jauh. Ayah mertuaku muncul dari lorong, lalu ibu mertua dari dapur. Laras terakhir, langkahnya ringan tapi terlambat setengah detik. Raka belum terlihat. Aku menunggu sampai semua mata ada di ruangan. Aku mau kita jujur, kataku. Kalimat itu jatuh tanpa hiasan. Ibu mertua tersenyum tipis. Soal apa? Soal apa yang kalian sembunyikan? Henning. Jam dinding berdetak. Aku merasakan kemarahan naik, tapi aku menahannya di bawah tulang rusuk. Ini bukan saatnya meledak. Ini saatnya mendorong. Dimas Menggelang, lanjutku. Aku melihat reaksi kecil, Laras mengedip terlalu cepat, ayah mertuaku menarik napas pendek. Dan sebelum itu, dia bilang ada pola. Siapa Dimas? Tanya ibu mertua. Teman lama, jawabku. Arsip. Ayah mertuaku tertawa kecil. Kamu terlalu percaya orang luar. Aku mengangguk. Makanya aku percaya kertas. Aku mengeluarkan ponsel, tidak menyalakannya. Hanya meletakkannya di meja. Aku tahu ada pemindahan. Aku tahu ada 2 entry. Aku tahu inisial A. Maya menatap ponsel itu, lalu mataku. Kamu melanggar kesepakatan. Aku tidak pernah sepakat, balasku. Ia berdiri. Kamu menyusahkan semua orang. Termasuk Raka? Aku mencondongkan badan. Termasuk anak yang disuruh duduk menghadap kursi kosong. Ibu mertua berdehem. Jangan bawa anak. Dia sudah dibawa, kataku pelan. Kalian yang bawa. Laras bergerak di kursinya. Kamu memelintir. Baik, kataku, kita luruskan. Aku berdiri dan berjalan ke rak buku. Aku menarik satu buku tipis, membukanya. Catatan ini menyebut perlindungan jangka panjang. Apa yang dilindungi? Ayah mertuaku berdiri juga. Itu urusan kami. Kami? Aku tersenyum singkat. Akhirnya, Maya mendekat, suaranya rendah. Berhenti. Tidak, kataku. Aku akan berhenti kalau kalian jawab. Ia menatapku lama. Ada kemarahan di sana, tapi juga sesuatu yang lain, ketakutan akan kehilangan kendali. Apa yang kamu mau? Kebenaran, jawabku. Di depan semua orang. Ibu mertua menggeleng. Kamu akan menghancurkan keluarga. Aku mengangguk. Atau menyelamatkan satu anak. Kalimat itu memecah sesuatu. Ayah mertuaku melangkah maju, terlalu dekat. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Aku tahu risikonya, kataku. Kalian mengajarkan itu. Aku menunggu reaksi berikutnya. Tekanan bekerja. Kebohongan butuh udara. Aku menggeser pembicaraan sedikit, seperti menggeser kursi agar kaki orang lain terpeleset. Kenapa kunci gudang berlabel A? Tanyaku. Kenapa bukan angka? Laras menjawab terlalu cepat. Karena... Ayah mertuaku memotong. Cukup. Itu celah. Aku menatap Laras. Karena nama, kataku. Karena orang. Maya memejam. Ibu mertua memegang sandaran kursi. Aku melihat retakan menyebar. Di mana dia? Tanyaku. Tidak ada yang menjawab. Masih hidup? Tanyaku lagi. Ibu mertua menangis tanpa suara. Air mata jatuh 1, 2. Ayah mertuaku menali, rahangnya mengiras. Maya memalingkan wajah. Aku menahan napas. Aku akan bertanya sekali lagi. Ada batas? Kata ayah mertuaku. Batas kalian, balasku. Aku menoleh ke lorong. Raka, panggil. Langkah kecil mendekat. Raka muncul, memegang kertas gambarnya. Aku berlutut agar sejajar. Kamu ingat yang kamu lihat? Raka mengangguk. Seratakan. Maya bergerak. Jangan. Aku duduk di sini,
kata Raka, menunjuk kursi dekat jendela. Supaya dia bisa duduk di sana. Siapa dia? Tanyaku. Raka menatap kursi kosong, lalu berkata pelan, kakakku. Ibu mertua terisak. Laris menutap mulut. Ayah mertuaku berdiri kaku. Aku berdiri perlahan. Namanya? Rokerog. Maya menjerit pelan. Aku menatap Maya. Kenapa dia tahu namanya? Maya menggeleng, suaranya pecah tapi terkontrol. Kamu tidak mengerti. Jelaskan, kataku. Ia menatap Raka, lalu aku. Kami melindungi. Dengan berbohong, tanyaku. Dengan memilih, katanya. Aku merasakan kemarahan mendidih, tapi aku menyalurkannya ke pertanyaan berikutnya, tajam dan sempit. Dipilih kemana? Sunni. Jam berdetak. Raka memegang bayuku. Ayah mertuaku berbicara akhirnya. Ada orang-orang yang tidak bisa merawat. Siapa? Tanyaku. Ia menghela napas. Ibunya. Aku menoleh ke Maya. Kamu? Maya menatap lantai. Aku sakit? Lalu, dorongku. Lalu ada keputusan, kata ayah mertuaku. Terbaik. Terbaik untuk siapa? Untuk semua. Aku menggeleng. Tidak untuk dia. Laris berdiri, suaranya gemetar. Kamu memaksa. Aku mengungkap, balasku. Aku mengeluarkan ponsel dan menyalakannya. Aku membuka foto surat. Aku memutar layar ke mereka. Ini alamat. Ini tanggal. Ini tanda tangan. Ayah mertuaku mendekat, matanya menyala. Matikan. Tidak, kataku. Aku akan bacakan. Maya meraih ponselku. Aku menghindar setengah langkah. Raka memeluk kakiku. Berhenti, Maya memohon. Tolong. Aku melihat wajahnya, perempuan yang kucintai, terbelah oleh keputusan lama. Aku menelan. Satu kalimat, kataku. Satu kebenaran. Ia terdiam lama. Lalu berkata, hampir berbisik, dia diambil. Diambil kemana? Tanyaku. Keheningan kembali. Di luar, angin menggoyang tirai. Lampu berkedip. Ayah mertuaku melangkah, berdiri di antara aku dan Maya. Tidak malam ini, katanya. Aku tertawa pendek, tanpa humor. Malam ini justru. Aku menatap wajah-wajah itu satu persatu. Topeng-topeng mereka retak. Aku melihat ketakutan yang sama, bukan karena rahasia terbongkar, tapi karena kontrol terlepas. Panggil semua orang, kataku. Kita selesaikan. Ayah mertuaku menatap jam. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu lepaskan. Aku siap, jawabku. Raka menatapku, mata besarnya basah. Ayah, nanti gelap. Aku mengusap rambutnya. Ayah di sini. Di saat itu, pintu depan diketuk. 3 kali. Berat. Seperti penutup. Semua menoleh bersamaan. Jam berhenti berdetak. Atau mungkin telingaku yang mati rasa. Aku melangkah ke pintu. Tanggangku digagang. Di belakangku, napas tertahan, kebohongan saling bertabrakan. Kebenaran tinggal sejengkal. Malam penentuan tiba. Gagang pintu terasa dingin, seperti logam yang baru diangkat dari air. Ketukan itu terulang, kali ini lebih sabar, lebih pasti. Aku membuka pintu setengah, membiarkan cahaya sore menyusup ke ruang tamu yang menahan napas. Di ambang berdiri 2 orang. Seorang perempuan dengan map tebal di dada, wajahnya datar, rapi. Di sampingnya, seorang pria berseragam, topinya di tangan. Di belakang mereka, sedikit menjauh, Dimas berdiri dengan jaket basah, mata cekungnya bertemu mataku, hidup, lelah, nyata. Pak, kata perempuan itu, suaranya rendah dan jelas. Kami perlu bicara. Rumah menghembuskan suara yang hampir seperti keluhan. Aku melangkah ke samping, memberi jalan. Ayah mertuaku bergerak cepat, menutup jarak. Ini tidak perlu, katanya. Justru perlu, balasku. Tenang. Tenang karena kini arah telah berubah. Kami duduk. Map dibuka. Curtis desusan. Aku mendengar napas Maya di belakangku, pendek dan tertahan. Raka berdiri di dekat kursi jendela,
memeluk kertas gambarnya. Perempuan itu memperkenalkan diri singkat. Kami menerima laporan lanjutan terkait pemindahan anak di bawah umur. Ada ketidaksesuaian dokumen. Ayah mertuaku tertawa kecil. Ini kesalahpahaman. Bisa jadi, kata perempuan itu. Karena itu kami di sini. Dimas duduk di ujung, diam. Aku melihat pergelangan tangannya memar-samar. Ia menangkap pandanganku dan menggeleng sedikit, peringatan untuk tidak tergesa. Nama A tercatat, lanjut perempuan itu, membuka halaman. Ada tanda tangan. Ada alamat. Maya menutup mata. Ibu mertua memegang dada, duduk. Laras menatap lantai, jari-jarinya bergetar. Ada catatan perlindungan, kata perempuan itu. Namun tidak ada putusan pengadilan yang sah. Dia diambil, kata ayah mertuaku, suaranya lebih keras. Untuk kebaikan. Siapa yang memutuskan? Tanya perempuan itu. Suni. Jam dinding berdetak lagi. Aku melangkah maju setengah. Mereka, kataku, atas nama keluarga. Perempuan itu menoleh padaku. Anda ayah dari anak yang tinggal di sini. Ayah. Dan Anda tidak diberitahu. Tidak. Ia mencatat. Terima kasih. Maya akhirnya berbicara. Aku sakit, katanya. Aku tidak mampu. Pada saat itu, kata perempuan itu lembut. Maya mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Aku takut. Takut bisa dipahami, jawab perempuan itu. Tapi hukum perlu prosedur. Ayah mertuaku berdiri. Kami melindungi anak itu. Dengan memisahkan dari ibunya tanpa keputusan, tanya petugas berseragam, suaranya netral. Dengan memberi masa depan, balas ayah mertuaku. Aku merasakan kemarahan lama menyala, tapi aku menahannya. Di mana dia? Tanyaku. Perempuan itu mengangkat map lain. Alamat sementara. Dimas menggeser kertas ke arahku, cepat. Aku melihat nama panti, kota yang tidak jauh. Dada Cooper Daniet. Raka menarik bajuku. Ayah, bisiknya. Kalau ketemu, nanti kursinya penuh. Aku menelan. Ayah. Ayah mertuaku melangkah lagi, terlalu dekat dengan perempuan itu. Kalian tidak bisa masuk begitu saja. Kami bisa, jawabnya. Dengan pendampingan. Dan anak ini? Ayah metrakumen nyukroka. Dia aman, kata perempuan itu. Kami pastikan. Maya terasak. Aku ingin melihatnya. Perempuan itu menatap Maya lama. Ada proses. Berapa lama? Tanya Maya. Tidak instan. Aku melihat pilihan berdiri di depanku seperti dua pintu. Satu pintu berisi amarah, teriakan, tuntutan, mempermalukan, menyeret semua orang ke lantai. Pintu lain berisi keselamatan, diam terukur, langkah sah, waktu yang menyakitkan tapi nyata. Aku memilih pintu kedua. Kami ikut prosedur, kataku. Tapi hari ini, kebenaran dicatat. Perempuan itu mengangguk. Sudah. Ayah mertuaku menatapku, mata keras. Kamu menghancurkan keluarga. Aku menggeleng. Keluarga sudah retak. Petugas berdiri. Kami akan kembali dengan surat resmi. Maya bangkit, suaranya jamatar. Aku minta maaf. Aku menatapnya. Aku tahu. Dimas berdiri di sampingku. Aku hampir tidak sampai, katanya pelan. Mereka menahan sebentar. Terima kasih, kataku. Ia mengangguk. Ini belum selesai. Mereka pergi. Pintu menutup. Sunyi yang tersisa bukan lagi rahasia, tapi puing. Ibu mertua menangis keras sekarang. Laras duduk, kosong. Ayah mertuaku berjalan ke jendela, punggungnya tegang. Maya duduk di lantai, memeluk lutut. Aku berlutut di depan Raka. Kita akan bertemu kakakmu. Raka mengangguk, mata basah. Boleh aku duduk di kursi itu nanti? Aku tersenyum tipis. Boleh. Malam turun tanpa seremoni. Tidak ada makan malam. Tidak ada doa. Aku duduk sendiri di ruang tamu, memegang kertas alamat. Di luar, hujan mulai turun lagi, ringan. Hans Selke Berger. Pesan dari nomor tak dikenal,
Kamu memilih jalan yang berisik. Aku menatap layar. Aku memilih aman, balasku. Balasan datang cepat. Aman untuk siapa? Aku mematikan ponsel. Di kamar, Maya berbaring menghadap dinding. Aku duduk di tepi ranjang. Aku akan pergi besok. Ia tidak menoleh. Aku ikut. Kita lihat. Ia terdiam lama. Aku takut. Aku juga. Kami tidak berpelukan. Jarak itu perlu. Di ruang tengah, kursi kosong berdiri di tempatnya. Aku memindahkannya sedikit, mendekat ke meja. Bayangannya berubah. Di luar, suara mobil berhenti sebentar, lalu pergi. Aku merasakan sesuatu belum selesai. Bahwa kebenaran, sekali muncul, memanggil konsekuensi yang lebih luas. Nama-nama. Proses. Berita. Aku memejam, membiarkan kelelahan menutup mata. Dalam gelap, satu pikiran bertahan. Keadilan telah bergerak, tapi harga yang harus dibayar belum jelas. Dan ketika aku tertidur, aku tahu keluarga ini berada di tepi kehancuran, dan tidak ada yang bisa menahan runtuhnya. Pagi itu sunyi tidak lagi mengancam. Ia hanya ada, seperti debu yang mengendap setelah runtuhan berhenti. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cahaya yang masuk dari sela tirai, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa dikejar oleh jam. Waktu bergerak pelan, memberi ruang untuk bernapas. Rumah ini berubah. Bukan karena dinding dipindah atau perabot diganti, tetapi karena cara kami berdiri di dalamnya. Ada jarak yang jujur sekarang, jarak yang tidak lagi disamarkan oleh senyum atau basa-basi. Aku berjalan ke dapur, membuat kopi satu cangkir saja. Kebiasaan lama ingin membuatkan untuk semua orang muncul, lalu berhenti di tenggorokan. Tidak semua kebiasaan harus dibawa ke rumah baru yang sama. Raka duduk di meja, menggambar. Ia menoleh saat aku datang, lalu kembali ke kertasnya. Aku duduk di seberangnya tanpa bicara. Kami membiarkan pensilnya bergerak, bunyi goresan menjadi bahasa pagi. Aku melihat dua kursi digambar berdampingan, jaraknya rapat, bayangan menyatu. Kapan, tanyanya Pelin. Segera, jawabku. Dengan cara yang aman. Ia mengangguk, menerima jawaban yang tidak lengkap. Anak-anak mengerti lebih banyak daripada yang kita kira, mereka hanya memilih tidak memaksa. Maya muncul di pintu, wajahnya pucat tapi tenang. Ia membawa map tipis, dokumen, jadwal, nama-nama. Kami tidak bertukar pelukan. Kami bertukar ruang. Aku membuka kursi untuknya. Ia duduk, meletakkan map, menggeser satu kertas ke arahku. Ada pertemuan, katanya. Kamu siap? Tanyaku. Ia menatap meja. Aku belajar? Itu jawaban paling jujur yang bisa ia berikan. Aku mengangguk. Belajar berarti belum selesai. Belajar berarti luka masih hidup, tapi tidak lagi memimpin. Hari-hari berikutnya berjalan dalam irama baru. Ada perjalanan pendek ke kantor, ke ruang tunggu dengan kursi plastik yang dingin, ke ruangan dengan dinding pucat dan suara AC yang konstan. Ada pertanyaan yang diulang dengan nada berbeda. Ada tanda tangan. Ada Jira. Aku duduk di sudut, membiarkan proses bekerja. Aku memilih tidak mengintip terlalu jauh ke masa lalu, aku memilih melihat ke langkah berikutnya. Ketika kami akhirnya bertemu, ruangan itu sederhana. Tidak ada musik. Tidak ada dekorasi. Hanya dua kursi dan sebuah meja kecil. Aku berdiri di ambang, menahan napas, membiarkan Maya melangkah dulu. Ia berhenti setengah langkah, lalu maju. Aku melihat bahunya bergetar, lalu tenang. Duduk di sana, lebih tinggi dari yang kubayangkan, rambutnya disisir rapi, mata yang sama, mata yang tahu. Ia tidak tersenyum. Ia menatap Maya lama, seperti membaca kalimat yang ditulis bertahun-tahun lalu. Aku minta maaf, kata Maya. 12 kata terasa terlalu banyak. Ia berhenti. Aku takut. Menggak Pelin. Aku tahu. Aku tidak bicara. Aku menunggu giliranku yang mungkin tidak datang. Ketika A menoleh padaku, aku berdiri tegak. Aku ayah Raka, kataku. Aku di sini untuk mendengar. Ia menatapku, lalu mengangguk kecil. Itu cukup. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata besar.
Hanya kesepakatan awal untuk tidak menambah luka. Raka masuk belakangan. Ia berjalan pelan, memegang kertas gambarnya. Ia berhenti, menatap A, lalu mendekat. Aku Raka, katanya. Aku A, jawab A. Mereka saling memandang, dua anak yang disatukan oleh keputusan orang dewasa. Raka meniyodorkan kertas. A menormania. Mereka duduk berdampingan. Dua kursi akhirnya terisi. Di rumah, perubahan kecil mulai terasa. Kursi yang dulu kosong kini dipindah ke dekat jendela, tidak lagi menjadi tanda, hanya furnitur. Foto-foto lama disusun ulang, bukan untuk